Selamat malam, perkenalkan nama saya Mary. Saya mahasiswi Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Salam kenal semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Sebenarnya kita telah mempelajari kalimat efektif dari masa sekolah, kita telah mempelajarinya. Namun di mata kuliah kali ini kita akan mengulasnya kembali. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif merupakan kalimat yang mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula. Kalimat efektif memiliki 5 unsur, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku atau tokoh yang sedang dibicarakan. Maksudnya kayak gimana tuh? Maksudnya seperti contoh kalimatnya gini deh. Kakak memakai batik hari ini. Berarti subjeknya adalah kakak, itu pelakunya kakak. Terus yang bersangkutan nih, unsur efektif yang kedua yaitu predikat, bagian kalimat yang memberitahu untuk melakukan sesuatu tindakan dalam keadaan subjek. Maksudnya untuk memberitahukan melakukan suatu tindakan, maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya seperti kata yang menunjukkan suatu tindakan. Contohnya seperti kalimat tadi deh, kakakku memakai batik hari ini. Berarti predikatnya kata memakai, karena menunjukkan suatu tindakan, yaitu memakai batik hari ini. Unsur ketiga yaitu objek, bagian kalimat untuk melengkapi predikat. Objek itu umumnya diisi oleh nominal, perasaan nominal. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif. Seperti contohnya, desainer merancang titik-titik. Objek itu sebagai melengkapi predikat. Kayak kata desainer merancang titik-titik kan kayak kalimat yang menggantung dong, kayak butuh kata untuk melanjutkannya. Pelengkapnya seperti pelengkapnya objek tuh kayak desainer merancang baju pengantin. Nah, jadi kata merancang itu butuh pelengkap biar menjadi sebuah kalimat yang efektif. Terus kita masuk ke unsur ketiga, yaitu pelengkap. Apa sih pelengkap? Pelengkap merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Contohnya, Ketua MPR membacakan Pancasila. Ketua MPR sebagai subjek, membaca sebagai predikat, Pancasila menjadi objek. Kalimat pasifnya dibalik nih, Pancasila dibacakan oleh Ketua MPR. Pancasila sebagai subjek dibacakan menjadi predikat, Ketua MPR menjadi pelengkap. Posisi Pancasila sebagai pelengkap tidak bisa dipisahkan ke depan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Seperti contoh kalimatnya satu lagi deh. Subjek, predikat, objek, pelengkap. Sekretaris itu contohnya, sekretaris itu mengambilkan atasannya air minum. Sekretaris sebagai subjek, mengambilkan itu sebagai predikat, atasannya sebagai objek, air minum sebagai pelengkap. Sebuah menjadi kalimat yang efektif. Dibaca sekali lagi, contohnya, sekretaris itu mengambilkan atasannya air minum. Seperti itu. Kata air minum itu sebagai sebuah pelengkap agar kalimat itu tidak pasif, agar menjadi kalimat yang efektif. Unsur terakhir yaitu keterangan.
Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, kita ambil yang gampang aja nih. Jenisnya tempat penghubung. Kalau tempat kan kata penghubungnya bisa di, bisa ke, bisa dari, dan pada. Terus contoh kalimatnya seperti ini, kayak di kamar, bisa di kantor, atau bisa ke Solo, bisa ke rumahnya, dari Bali, dari sana, pada bisa pada permukaan, pada kondisi ini, atau semacamnya lah. Nah, jadi unsur dari kalimat efektif berarti ada 5 unsur. Yuk kita ulang lagi. Pertama ada apa? Ada subjek. Kedua ada predikat. Ketiga ada objek. Keempat ada pelengkap. Kelima ada keterangan. Itu unsur-unsur dari kalimat efektif. Yuk kita bahas ciri-ciri kalimat efektif. Ada 7, yaitu pertama ada ketatabahasaan, ada kesepadanan, ada kehematan, ada kesejajaran, ada ketegasan, ada kecermatan, dan ada koherensi. Yuk kita bahas. Pertama adalah ketatabahasaan. Faktor penting dan mendasar dalam kalimat efektif. Pada beberapa kata dasar tertentu, penambahan akhiran kata kan menuntut objek yang diam, sedangkan penambahan akhiran huruf i mengharuskan adanya objek yang bergerak. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya seperti kakek mewarisi, contohnya gini deh, contoh kalimatnya, kakek mewarisi sebidang tanah untuk saya. Kan kalimatnya nggak sesuai karena tidak ada tataran bahasanya, kayak nggak nyambung itu loh. Kayak kakek mewarisi sebidang tanah untuk saya. Seharusnya kan kalimat yang efektif itu, kakek mewariskan sebidang tanah untuk saya. Jadi paham nggak sih teman-teman? Kayak mestinya kalimat kata mewarisi diganti dengan kata mewariskan, karena objeknya dituntut untuk diam, bukan untuk bergerak, karena tidak melakukan aktivitas apapun. Maksudnya seperti itu sih teman-teman. Ya, terus ciri-ciri efektif yang kedua apa sih? Ciri-ciri efektif kalimat efektif kedua adalah kesepadanan. Kesepadanan terdapat hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dengan subjek, serta dengan keterangan yang menjelaskan unsur-unsur kalimat. Contohnya seperti kalimat, kepada yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Itu suatu kalimat yang tidak efektif teman-teman. Seharusnya kalimatnya diganti dengan, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kalimat yang pertama tidak efektif karena pada tiap-tiap kalimatnya tidak dilengkapi dengan struktur subjek dan predikatnya. Sedangkan kalimat yang kedua dilengkapi oleh struktur subjek dan predikatnya. Kita lanjut ke ciri ketiga, yaitu kehematan. Apa sih kehematan itu? Kehematan dalam kalimat efektif berarti hemat dalam menggunakan kata atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Contoh kalimatnya seperti penggunaan kata pada bentuk panjang yang salah. Contohnya, dosen itu memberikan teguran kepada mahasiswa yang sering tidak masuk kuliah. Itu merupakan kata yang tidak efektif. Kata efektifnya itu, dosen itu menegur mahasiswa yang sering tidak masuk kuliah. Itu merupakan kalimat efektif. Saya ulangi, dosen itu menegur mahasiswa yang sering tidak masuk kuliah. Kita lanjut ke ciri keempat kalimat efektif, itu kesejajaran. Apa sih kesejajaran itu? Kesejajaran berkaitan dengan kesamaan unsur-unsur yang digunakan secara konsisten dalam kalimat, baik itu dari bentuk kata maupun makna kata.
Eh, contohnya, contoh kalimat tidak efektifnya, mencegah lebih baik daripada pengobatan. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat bentuk kata yang tidak sejajar. Seharusnya kalimat efektifnya seharusnya kalimat efektifnya itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu merupakan kalimat efektifnya. Terus kita lanjut ke ciri-ciri kalimat efektif yang kelima, yaitu ketegasan. Apa sih ketegasan? Ketegasan menonjolkan ide pokok seperti melakukan pengulangan kata repetisi. Contohnya ada dua nih. Saya akan memberikan dua contoh. Pertama, contoh melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh kalimatnya itu, anak itu tidak malas dan curang, tetapi anak itu rajin dan jujur. Itu merupakan pertentangan dalam ide yang ditonjolkan. Terus contoh kedua, mempergunakan partikel penekanan. Contohnya kita dalam keadaan suatu kecelakaan, kita ditabrak dari belakang, otomatis kita akan mengeluarkan suatu kalimat yang agak menekan, seperti kamulah yang harus bertanggung jawab. Kata-kata kamulah itu sebuah partikel yang menekan, kata-kata kalimat yang menekan. Terus kita lanjutin ke ciri-ciri kalimat efektif yang keenam, yaitu kecermatan. Kecermatan adalah kalimat efektif yang cermat, tidak menggunakan kalimat ganda. Contohnya, adik membawa 2 karung beras. Kalimat tersebut tidak bermakna. Contohnya, adik membawa 2 karung beras. Kalimat tersebut bermakna ganda, yaitu yang dibawa adik adalah karung yang berisi beras atau karung yang tanpa isi. Jadi kalimat efektifnya itu seharusnya adik membawa beras sebanyak 2 karung. Jadi tidak memiliki makna yang tidak memiliki kalimat yang ganda. Menurut saya sih seperti itu. Kita lanjut ke unsur ketujuh, yaitu unsur terakhir, itu koherensi. Apa sih koherensi itu? Koherensi merupakan hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsur sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contohnya, surat itu sudah saya terima kemarin. Kalimat efektifnya itu, surat itu sudah saya terima kemarin. Itulah penjelasan 7 ciri-ciri kalimat efektif. Yuk kita ulang. Ada, pertama, ketatabahasaan. Kedua, kesepadanan. Ketiga, ada kehematan. Keempat, ada kesejajaran. Kelima, ada ketegasan. Keenam, ada kecermatan. Dan ketujuh adalah koherensi. Contoh-contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Saya memiliki 4 contoh. Pertama, dilemparkannya bola sampai kena jendela, pecah kaca dibikinnya. Itu merupakan kalimat efektif. Sudah terdengar tidak nyambung, bukan? Kalimat efektifnya itu, bola dilempar sampai kaca jendela pecah. Itu merupakan kalimat efektif. Yang kedua, diambil ayah motor itu sejak pagi. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Kalimat efektifnya itu, motor itu diambil ayah sejak pagi. Terus contoh yang ketiga, dompetnya bagus hilang di pasar. Itu kalimat yang tidak efektif. Yang efektif harusnya, dompet bagus hilang di pasar. Terus contoh terakhir, disebut juga sinonim persamaan kata itu. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Kita rubah menjadi kalimat efektif seperti persamaan kata disebut juga sinonim. Itu sih contoh-contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Kesimpulan presentasi pada kali ini, yaitu kalimat yang tergolong efektif yang harus memiliki subjek, predikat, objek, dan pelengkap serta keterangan. Terus unsur yang terkandung pada kalimat efektif ada 5, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Terus terakhir, ciri-ciri kalimat efektif ada 7. Kita sebut aja menjadi 7 kayak teman-teman.
7K yaitu ketatabahasaan, Sekian kesepadanan, presentasi kelermatan, saya kesebijakan, kali ini tentang ketegasan, kalimat kecermatan, efektif. dan koherensi. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah, kata-kata kurang berkenan. Sekian presentasi saya, terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Selamat malam.